indikator penilaian UKIN perangkat pembelajaran untuk BPG tahun 2024 ini. Yang pertama, kira-kira yang akan menjadi indikator itu adalah dikaitkan dengan tujuan pembelajaran. Karena tujuan pembelajaran itu aspek pertama yang paling penting ketika kita menyusun sebuah perangkat pembelajaran. Kira-kira indikator penilaian tujuan pembelajaran yang pertama itu adalah apakah tujuan pembelajaran yang teman-teman rumuskan itu sesuai apa tidak dengan CP, ya, capaian pembelajaran, atau kalau di kurikulum sebelumnya itu istilahnya adalah KD. Jadi silakan teman-teman cek apakah tujuan pembelajaran sesuai dengan rumusan CP ataupun KD. Yang kedua menurut saya adalah tujuan pembelajaran yang dirumuskan pada ranah pengetahuan itu harus disusun dengan menggunakan kata kerja operasional atau KKO. Silakan teman-teman lihat KKO untuk ranah pengetahuan jika memang tujuan pembelajaran itu pada ranah pengetahuan. Yang ketiga, jika teman-teman merumuskan tujuan pembelajaran pada ranah keterampilan, maka tujuan pembelajaran tersebut harus disusun sesuai dengan karakteristik pemecahan masalah dan proyek yang akan teman-teman susun. Kemudian yang keempat, itu adalah sangat penting mengenai alur tujuan pembelajaran. Jadi di perangkat pembelajaran yang teman-teman buat, itu ada alur tujuan pembelajaran di mana kurang lebih aspek penilaiannya itu adalah apakah alur tujuan pembelajaran yang dibuat itu didukung dengan konten materi atau tidak. Nanti silakan teman-teman cek kembali. Kemudian yang kelima itu adalah mengenai profil pelajar Pancasila. Jadi kurang lebih menurut saya, apakah profil pelajar Pancasila yang teman-teman tulis pada perangkat pembelajaran itu dikembangkan sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik materi. Ya, jadi kalau memang sesuai, seberapa sesuai ya profil pelajar Pancasila dengan tujuan pembelajaran yang telah teman-teman tetapkan di awal, termasuk juga bagaimana keterkaitannya dengan karakteristik materi. Jadi sekali lagi, tujuan pembelajaran itu sangat penting dan teman-teman harus cek dengan menggunakan 5 indikator. Yang kedua, menurut saya itu adalah berkaitan dengan model dan metode pembelajaran. Ya, aspek yang kedua ya. Indikator yang pertama menurut saya, apakah metode ataupun mau teman buat itu berpusat pada peserta didik atau tidakkah? Nah, itu ya. Silakan teman-teman gunakan project based learning, problem based learning, inquiry, discovery, ataupun model atau metode lain yang berpusat pada peserta didik. Silakan teman-teman search di Google ya, kalau mau lebih jelas lagi. Kemudian yang kedua, apakah model atau metode pembelajaran yang teman-teman buat itu, apakah memuat kearifan lokal atau tidak? Yang berikutnya, apakah berorientasi masa depan atau tidak? Jadi nanti kearifan lokal teman-teman ketika teman-teman yang di Bali silakan kaitkan dengan kebudayaan Bali, teman-teman yang ada di Bima silakan kaitkan dengan kearifan lokal Bima, Sasak dan lain sebagainya. Termasuk juga bagaimana berorientasi masa depan, penggunaan IT, AI, AR, VR dan lain sebagainya. Silakan teman-teman sesuaikan. Yang ketiga, indikator penilaian adalah apakah model ataupun metode pembelajaran yang teman-teman buat itu mengakomodasi atau tidak tumbuh kembang potensi, minat, dan gaya belajar peserta didik. Ya, jadi silakan teman-teman cek juga. Kemudian yang keempat, apakah model atau metode pembelajaran yang teman-teman buat itu mengakomodasi nggak ketercapaian literasi, termasuk juga adalah ketercapaian numerasi. Jadi apapun yang teman-teman tulis, model ataupun metode, jadi memang harus teman-teman kaitkan dengan literasi ya, bekal literasi membaca dan literasi yang lain, numerasi, berhitung, angka dan lain sebagainya ya. Jadi memang harus dikaitkan dengan indikator-indikator ini. Ini menurut saya yang kedua berkaitan dengan indikator penilaian UKIN perangkat pembelajaran. Kemudian yang ketiga itulah desain pembelajarannya ya, ataupun langkah-langkah pembelajarannya. Menurut saya yang akan menjadi penilaian itu yang pertama adalah apakah desain pembelajaran yang telah teman-teman buat itu sesuai nggak dengan kurikulum yang berlaku saat ini ya. Itu adalah kurikulum merdeka seperti yang sudah kita pahami bersama. Akan tetapi jika ada memang beberapa sekolah yang masih menggunakan K13, maka memang ini adalah masih membuka peluang bahwa desain pembelajaran yang telah dibuat itu sesuai dengan kurikulum 2013. Berikutnya,
ketika teman-teman mendesain pembelajaran seperti apa, apakah relevan dengan kebutuhan peserta didik? Nanti ini akan dilihat misalkan dari hasil asesmen diagnostik atau kebutuhan anak-anak di sekolah Bapak Ibu seperti apa. Nah, apakah desain pembelajaran yang Bapak Ibu buat itu relevan enggak dengan kebutuhan peserta didik kita? Kemudian yang ketiga, strategi pembelajaran itu mengakomodasi ketercapaian literasi. Nah, lagi-lagi masuk nanti di langkah-langkah pembelajaran, jadi teman-teman harus mengarahkan pada ketercapaian literasi dan termasuk juga adalah ketercapaian numerasi. Karena ini adalah memang kebijakan dari pemerintah ya, kaitannya dengan literasi dan numerasi. Kemudian yang keempat menurut saya itu adalah yang akan menjadi indikator penilaian itu adalah konten pembelajarannya atau materi pembelajarannya. Jadi materi yang akan teman-teman buat atau akan teman-teman sampaikan dalam konteks membuat perangkat pembelajaran. Menurut saya yang pertama adalah apakah konten materi yang telah teman-teman buat itu sesuai nggak dengan tujuan pembelajaran. Termasuk juga kesesuaian dengan alur tujuan pembelajaran. Maka di awal sudah saya katakan bahwa tujuan pembelajaran termasuk juga alur tujuan pembelajaran itu kan didukung dengan materi. Sekarang di penilaian materi, apakah materi yang dibuat itu memang sesuai atau mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran itu sendiri. Kemudian yang kedua, apakah konsep, struktur, dan alur konten materi yang telah teman-teman buat itu sesuai nggak dengan bidang keilmuan teman-teman? Ya. Kemudian yang ketiga, struktur materi ajarnya seperti apa? Apakah runut atau tidak? Ya, runut di sini adalah runut sesuai dengan penggalan CP, tujuan pembelajaran. Kalau di kurikulum sebelumnya ada istilah kompetensi dasar dan indikator. Kemudian yang keempat, apakah alur materi yang telah teman-teman buat itu diorganisasikan secara urut sesuai dengan penggalan CP ataupun KD, tujuan dan indikator ya. Kemudian yang kelima, ya, apakah materi ajar yang telah teman-teman buat pada perangkat pembelajaran itu sesuai nggak dengan kehidupan nyata anak-anak peserta didik kita? Atau di sini adalah berbasis lingkungan. Jadi mohon nanti materinya dikaitkan dengan kehidupan nyata siswa termasuk juga lingkungan peserta didik kita. Kemudian yang keenam, ya, apakah konten materi itu disusun berdasarkan hasil asesmen diagnostik peserta didik ataukah tidak? Ya. Kemudian yang ketujuh itu adalah bahwa konten materi yang telah teman-teman buat itu adalah mengacu kepada pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Jadi konten materinya teman-teman harus diferensiasikan apakah berbentuk audio, berbentuk visual, berbentuk audio visual, ataukah materi yang berbentuk multimedia. Nah, itu silakan teman-teman sampaikan di perangkat pembelajaran bahwa konten materi yang telah teman-teman buat itu adalah mengakomodasi pembelajaran berdiferensiasi. Jadi materinya dalam berbagai bentuk.